Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah atau ada pernyataan yang seringkali diucapkan oleh remaja atau pemuda Kristen, gitu ya. Dua hal yang saya catatkan di sini. Yang pertama adalah ada yang mengatakan, kenapa setelah saya menjadi anak Tuhan atau pengikut Tuhan, hidup saya kok semakin sulit. Hidup saya kok semakin susah, dibilang kayak gitu ya. Kenapa dulu nggak kayak gitu? Sekarang ketika saya sudah menjadi anak Tuhan, menjadi remaja pengikut Kristus, pemuda pengikut Kristus gitu ya. Kenapa hidup semakin sulit? Yang kedua dikatakan juga, setelah menjadi anak Tuhan atau pengikut Tuhan, kita nggak bisa apa-apa lagi. Seakan-akan kita ini dikatakan nggak bebas lagi gitu ya. Mungkin dulu istilahnya kayak kita gosip aja sebentar, mungkin nggak ada yang sampai bilang nggak boleh loh anak Tuhan gosip, mungkin demikian gitu ya. Sekarang agak ngomongin orang dikit langsung ada yang bilang woi nggak boleh loh ya gitu ya. Itu akhirnya menyebabkan dia ngerasa kayak terkekang gitu ya. Dulu juga pada waktu saya masih nggak betul-betul menunjukkan atau menyatakan ke orang lain saya sudah menjadi anak Tuhan gitu ya, menjadi aktif di gereja misalnya. Saya waktu nyontek pun nggak ada yang ribut gitu ya. Tapi sekarang ketika saya ikut-ikutan nyontek, mulai tuh di sekitar saya berkata, apa gunanya lu aktif ke gereja? Apa gunanya lu tiap hari ke gereja? Apa gunanya kamu melayani gitu ya? Karena mereka melihat gitu ya, percuma. Karena kamu ternyata hidupmu itu tidak berbeda dengan orang-orang di sekitarmu. Saudara, sebagai anak-anak terang gitu ya, sebagai anak-anak terang, kita sama-sama menyamakan dulu ya, kalau kita membahas tentang anak-anak terang di sini, ini artinya berbicara tentang orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, kita sehidup yang berbeda dengan dunia ini, gitu ya. Kita memiliki cara hidup atau gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini, sehingga dunia atau orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, bisa melihat Kristus yang hidup di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, saya seringkali berpikir gitu ya, pada waktu saya ngajar, misalnya pada waktu saya masih di kampus, pada waktu saya dekat rumah, saya berada dengan 1-2 orang rekan saya, pada waktu dimanapun saya berada, waktu saya pulang ke Padang gitu ya, ke daerah saya gitu ya. Saya seringkali berpikir, apakah kira-kira orang-orang di sekitar saya itu akan ngomong ke saya, gue lihat Tuhan tuh dari hidupmu, saya lihat Tuhan loh dak dari perkataanmu, saya lihat Tuhan loh dak dari tingkah lakumu. Atau gitu ya, jangan-jangan dia sampai ngomong gini nih, nggak terlihat, kayaknya sama-sama saja gitu ya. Saya ingat sekali satu orang yang memang mantan preman kayaknya, karena badannya bertato gitu ya. Katanya badannya bertato, terus dia pergi ke sebuah gereja. Dia pergi ke sebuah gereja ya, dengan bayangkan saja, mungkin saya tidak tahu, mungkin di tengah jalan dia tiba-tiba kayak dapat inspirasi atau apa gitu ya. Kayak orang yang tersentuh pengen ke gereja. Dia pergi ke salah satu gereja dan dia ngelihat kursi kosong, cuma ada agak ke tengah. Dia kosong tuh, nggak ada. Mereka kursinya bukan satu-satu kayak gini ya, panjang kayak gitu. Jadi satu itu bisa 6 orang duduk yang satu kursi. Terus dia katakan kepada saya bahwa pada waktu dia mau duduk, ditegur sama yang duduk di pojokan. Kamu jangan duduk di sini. Orang mau ke gereja kok tampang kayak gitu. Terus dia pergi keluar dari gereja itu dan dia berkata kepada saya, itulah pertama dan terakhir kali saya akan menginjakan kaki di gereja. Padahal katanya apa gitu ya, anak-anak Tuhan yang bisa memanusiakan manusia, kan kayak gitu ya. Anak-anak Tuhan yang seharusnya punya gaya hidup, punya cara hidup yang jauh lebih baik ya, daripada harusnya orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Tapi kenyataannya kan tidak. Bahkan orang-orang yang berkata gitu ya, sebagai anak-anak terang itu kadangkala hidupnya nggak berbeda. Nah oleh karena itulah saudara, kenapa pada waktu saya diberikan tema ini, saya ngelihat perikopnya, ini perikop yang semoga akan menggelisahkan kita, akan menegur kita, akan mengingatkan kita. Ngomong tentang kita anak Tuhan dan anak terang tidak hanya di dalam gedung gereja. Kalau kita hanya orang-orang di gereja mengakui kita sebagai anak Tuhan, itu mah biasa. Kita ketemu juga kalau di gereja langsung shalom. Apa kabar? Puji Tuhan baik, biasa kan ngomong kayak gitu. Dalam arti nuansanya juga sudah sangat-sangat rohani. Tapi bukankah seharusnya kita juga di luar dari tempat ini, gitu, di luar dari tempat ibadah,
Bukannya harusnya orang juga melihat kita sebagai orang-orang yang berbeda. Karena itulah saya mengatakan di sini sebagai anak-anak terang kita seharusnya memiliki cara hidup, gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Sehingga dunia kita bisa melihat Kristus yang hidup dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, perenungan kita gitu ya, perenungan kita di sini saya mengambilkan hanya 1 poin meskipun di dalam poin akan ada 3 poin gitu ya. Saudara biasanya kalau kadang-kadang udah 1 poin, wah khotbahnya berarti 10 menit gitu ya. Ini 1 poin sih, 1 poin tapi dalamnya kita akan membahas ada 3 perenungan kita gitu ya. Gaya hidup anak-anak Tuhan adalah serupa dengan Tuhan. Jadi nggak pakai tuh, nggak standarnya bukan orang lain, kecuali ya kita berani seperti Paulus. Ingat ya, Paulus pernah ngomong kan, ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Saya nggak tahu tuh ya, berani nggak ya kita ngomong ke anak kita ya, mungkin anak SD kita, anak kita SMP, anak kita yang di rumah yang misalnya, ikuti teladan mama, ikuti teladan papa, karena papa dan mama mengikuti teladan Kristus. Apakah kita berani ngomong ke kakak kita atau ke adik kita, kakak, Cece, Koko, Titi, Meme misalnya gitu ya, ikuti teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Dan orang itu melihat bagaimana gaya hidup kita, bagaimana cara hidup kita serupa dengan Tuhan. Saudara, menjadi serupa dengan, kita ngelihatnya bahwa menjadi serupa dengan Tuhan itu juga kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 29. Yang berkata, maka kita harus menjadi serupa gambaran anaknya. Ya, jadi tolok ukur kita bukan pendeta, tolok ukur kita bukan guru sekolah minggu, tolok ukur kita bukan tokoh-tokoh gereja sebetulnya. Tolok ukur kita adalah Tuhan sendiri, adalah Kristus, itu yang menjadi tolok ukur kita. Saudara, kalau kita melihat Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama gitu ya, di situ ada kata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Kata ini sebetulnya jauh lebih tepat diterjemahkan, jadilah peniru-peniru Allah. Jadi kita diminta menjadi ibaratnya kayak ya gambaran, menggambarkan, mempresentasikan, menunjukkan gitu ya. Bagaimana hidup kita itu sesuai dengan Allah. Yang ditiru itu adalah Allah. Saya dulu pernah ngajar sekolah minggu. Waktu saya SMP kelas 3 sudah ngajar sekolah minggu Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah ingat ya. Bayangin gak SMP kelas 3 ngajar sekolah minggu loh saya. Dan saya ngajar sekolah minggu itu di daerah yang harus nyebrang sungai di Kota Padang. Jadi saya mesti nyebrang sungai, tiap kali saya mesti naik sampan kecil itu yang cuma bisa diisi 6-7 orang, kalau lebih jatuh kembali gitu ya. Jadi saya ingat sekali bahwa saya selalu bawa gitar saya senderkan itu saya mengenal Tuhan dan akhirnya saya pikir saya pengen melayani Tuhan. Karena saya pintar cerita, karena saya anak teater, jadi saya diminta udah ngajar sekolah minggu sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Pakai gitar, tas juga saya sendeng itu, kadang saya bawa coklat kecil-kecil, jadi saya bawa itu bisa dibilang saya kayak orang jualan, ada gitar di belakang mungkin mau jadi pengamen. Terus dekat depan saya ini banyak sekali Alkitab, buku-buku kecil dan lain sebagainya. Saya mesti jalan kaki itu sebelum sampai dari rumah saya, sebelum sampai ke tempat penyeberangan itu, sungai kecil itu ya, sungainya nggak kecil-kecil, lumayan lah ya. Itu kurang lebih saya mesti jalan 25 sampai 30 menit. Apakah saya bisa naik kendaraan mau pakai mobil? Bisa saja sebenarnya. Tapi saya berpikir udah jalan aja, kadang saya satu sendiri, kadang berdua. Di sana ada seorang ibu yang bagi saya jauh lebih hebat dari saya. Karena memang di situ ditempatkan ruang itu barangkali cuma sebegini aja nih. Saya nggak bisa kelihatan ya kalau satu kamar dah ya kali ya, satu kamar kita. Rumah kecil banget, tapi anaknya 60-an. 60 sampai 70 sampai keluar kalau saya cerita ke. Jadi kalau saya sudah nyampe itu anak-anak tuh sudah teriak dari pojokan sungai itu. Hei gitu ya, Kak Ida udah kayak gitu tuh. Wih, saya rasanya kayak artis ya, kalah artis kali ya. Gue gak terkenal amat tapi gue terkenal di kampung gue. Enggak ya. Saya waktu nyebrang ada yang bawain gitar saya, ada yang bawain tas-tas. Pokoknya dibawain lah, ada hilang gak hilang gue gak terlalu peduli juga ya, pokoknya dibawain. Yang saya begitu kaget setelah saya masuk seminari. Saya SMA, akhirnya saya masuk seminari setelah 1 tahun nganggur gitu ya. Mempersiapkan diri panggilan, gue gak mau nanti tengah-tengah keluar cuma gara-gara gak yakin gitu kan. Saya 1 tahun bergumul dengan serius. Terus saya ditelepon sama ibu yang punya rumah. Salah satu anak sekolah minggu yang waktu itu masih umur mungkin ke kelas 3, 2 kelas 3 SD gitu loh. Dia ngomong, saya nanti pengen jadi seperti Kak Ida. Nah setelah itu terus saya bilang, ini ada anak yang pengen dan dia niru ya. Dia bisa menirukan cara saya ngajar sekolah minggu. Saya gak bayangkan, wow,
Kebayang gak ya kalau kita kita meniru karakter-karakter Allah, sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Dan banyak orang meniru kita. Dunia ini barangkali gak ada lagi percekcokan. Gak ada lagi perkelahian, pertengkaran, keegoisan dalam keluarga. Gak ada lagi mungkin kata-kata kasar seorang anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Karena semua yang dilihat, yang ditiru adalah kita yang meniru Allah. Di mana kita di sini, saya menuliskan kita menjadi Allah yang menjadi teladan kita. Hidup kita itu mencerminkan atau menggambarkan Allah. Jadi benar-benar dikatakan kita lagi ngebahas nih, Bapak Ibu ya, mungkin kita selama ini jadi orang Kristen ya sudah jadi orang Kristen saja. Jangan lupa jadi orang Kristen bukan status di KTP. Kalau hanya status di KTP berarti Kristen tanpa pertobatan, kan kayak gitu. Kalau kita berkata kita Kristen sudah bertobat, kita adalah anak terang, apakah sekitar kita sudah ngelihat terang itu? Sudah melihat kemiripan kita dengan Tuhan. Nggak usah bangga ketika dibilang kayak ada waktu itu ya, saya mah bangga juga lah dikit ya. Katanya dia berkata bagaimana dia pengen meniru saya, pengen kayak saya. Saya pikir, waduh gue orang berdosa lu tiru gitu ya. Sebenarnya kalau kamu pengen niru lebih bagus kamu niru siapa? Niru Tuhan dong gitu ya. Tapi akan bangga gitu ya, akan bangga ketika memang saya sudah meniru Tuhan, ada orang meniru kita gitu ya. Berarti kita semakin banyak membuat dunia kita menjadi orang-orang sebagai cerminan Allah. Ketika kita tahu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, benar ya? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa maknanya? Bukankah di situ juga ada penekanan tentang berarti manusia itu sebagai wakil Allah untuk menyatakan Allah di dunia ini. Nah sekarang persoalannya sejauh mana gitu ya orang-orang bisa melihat Allah itu di dalam hidup kita. Kita lihat ya macam-macam lah ya, nanti kita akan pelajari, saya akan menekankan 3 hal. Tapi banyak sekali, Allah adalah sabar, kita sabar kagak. Allah adalah mengampuni, kita mengampuni enggak. Allah adalah maksudnya kalau kita lihat Allah adalah yang betul-betul mengasihi, kita mengasihi atau tidak. Allah adalah Allah yang betul-betul misalnya hidupnya itu, hidupnya ya maksudnya Allah menekankan dalam firman Tuhan, Allah itu adalah Allah yang apa yang diomongnya betul-betul sesuai gitu ya, dengan konsisten dengan apa yang diomong, dengan apa yang dilakukannya. Apakah kita demikian? Beragam banyak hal lainnya. Segala sesuatu yang kita lakukan apakah sudah menggambarkan karakternya Tuhan? Nah saudara, itulah di sini dikatakan gaya hidup anak Tuhan menjadi serupa Tuhan, menjadi peniru-peniru Tuhan. Jadi kalau kita ngomong ya makanya lagunya kan, ku mau sepertimu Yesus, kan nggak ada dibilang menjadi seperti pendeta, menjadi seperti si B, menjadi tokoh-tokoh. Kadang-kadang saya bingung ya, ada anak remaja saking pengen seperti idolanya, seluruhnya sama, bajunya dibeli yang sama, lipstiknya dibeli yang sama, semua yang sama, dan bangga, lu mirip loh sama si. Sayang saya tidak mengikuti sekarangnya yang lagi ngetop artis siapa. Kamu mirip, wah senang saya mirip. Saya pikir gini, gila ya hanya mirip orang lain kamu bisa bangga gitu ya. Bukankah harusnya kamu bangga ketika orang berkata gila gue lihat Kristus dalam hidupmu. Ada Tuhan, ada karakter Allah di dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara gitu ya, bagaimana gitu ya. Ini tadi yang saya bilang tadi, saya perenungan 1 poin. Kita diminta menjadi serupa meniru Allah. Nah kita mengaplikasikannya sekarang. Bagaimana kita memiliki gaya hidup anak-anak terang yang serupa atau meniru Tuhan kita. Bagaimana kita memiliki gaya hidup, cara hidup anak-anak terang. Kita anak terang ya, karena apa? Kita yang tadinya dalam gelap gitu ya. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita telah menjadi anak terang kan kayak gitu ya. Kita yang tadinya binasa, sekarang kita beroleh hidup yang kekal. Kita yang tadinya dikuasai, dikendalikan oleh dosa, sekarang kita dikendalikan oleh Roh Kudus seharusnya. Cuma memang pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita ini nggak punya langsung ada kayak chip kah diletakkan di kepala. Ketika kita percaya Yesus maka Tuhan menaruhkan chip di kepala kita. Sehingga ketika kita ngomong bahasanya bagus gitu ya. Dibilang orang jelek kita bilang puji Tuhan tidak apa-apa. Apakah ada chip yang mengatur diri kita sehingga kita ngerasa bahwa nggak langsung baik aja tuh gitu loh. Jadi pertama waktu acara KKR atau acara apalah gitu ya. Mungkin kita ngangkat tangan kita, saya pengen terima Yesus. Terus ketika kita sudah menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Apakah hidup kita langsung baik-baik saja, langsung kayak ada yang chip itu tadi saya katakan membuat kita jadinya langsung kudus.
Enggak, proses seumur hidup kita sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Kita belajar menjadi serupa dengan Tuhan, meniru Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita.